Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Fauzan. Di kelompok 4 ini nanti kita akan membahas mengenai pajak bumi dan bangunan atau yang sering kita sebut dengan nama PBB. Nah, di sini saya tidak sendirian tentunya. Saya akan ditemani oleh 3 orang teman saya. Yang pertama ada Elisa Aristi Pratiwi, yang kedua ada Teresia Leonika, dan yang terakhir ada Aisyah Arafatin. Nah, di pajak bumi dan bangunan ini nantinya kita akan membahas 4 kategori. Sebelum itu, jangan lupa untuk kalian subscribe, like, dan share ya. Let's go! Nah, di bab kali ini kita akan membahas 4 kategori. Yang pertama ada objek dan non-objek PBB. Yang kedua ada subjek PBB. Yang ketiga ada pengertian NJOP, NJOP-TKP, NJKP, dan tarif PBB. Dan yang terakhir keempat adalah contoh soal perhitungan. Apa sih pajak bumi dan bangunan itu? Pajak bumi dan bangunan itu adalah suatu pungutan yang diambil atas tanah atau bangunan yang muncul karena adanya suatu keuntungan baik milik pribadi maupun badan. Proses transisi PBB, pajak pusat menjadi pajak daerah atau yang sering kita sebut dengan PBB P2. Nah, untuk proses yang pertama ada awalnya PBB P2 setelah pajak yang dilakukan Pemkot dan penerimanya dibagikan di daerah dengan porsi tertentu. Dan yang kedua, tanggal 1 Januari 2010, ialah masa pengalihan PBB P2 menjadi pajak daerah. Dan yang ketiga, pada tanggal 30 November 2010, ditetapkan peraturan tentang tahapan persiapan pengalihan PBB P2 menjadi pajak daerah. Dan yang keempat, pada tanggal 30 November 2010, ditetapkan peraturan mengenai tahapan persiapan pengalihan PBB P2 menjadi pajak daerah. Dan yang kelima, pada tanggal 1 Januari 2014, PBB P2 dilakukan oleh Pemda dan seluruh proses pengelolaannya sesuai dengan UU nomor 28 tahun 2009. Dan yang terakhir keenam, alasan pengalihan PBB P2 menjadi pajak daerah adalah pertama, PBB P2 bersifat lokal dan objek pajak yang tidak berpindah. Dan yang kedua, meningkatkan pendapatan asli daerah dari APBD. Yang ketiga, meningkatkan pelayanan masyarakat. Dan yang terakhir, PBB P2 termasuk dalam jenis local tax atau pajak daerah. Objek PBB dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama ada objek bumi, adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah Indonesia dan tubuh bumi yang ada di bawahnya. Contoh sawah, kebun, tanah, tambang, ladang, dan lain-lain. Yang kedua ada objek bangunan, adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan atau perairan laut. Contoh rumah, kolam renang, dermaga, gedung bertingkat, jalan tol, pusat perbelanjaan, dan lain-lain. Objek PBB. Objek pajak yang tidak dikenakan pajak bumi dan bangunan adalah objek pajak yang pertama, digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan. Yang kedua, merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak. Yang ketiga, digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu. Yang keempat, digunakan oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan. Subjek PBB. Subjek PBB adalah orang pribadi dan atau badan yang secara nyata memiliki hal-hal berikut ini. Yang pertama, mempunyai hak atas bumi, memperoleh manfaat atas bumi, memiliki bangunan, menguasai bangunan, dan memperoleh manfaat atas bangunan. Dasar pengenaan pajak bumi dan bangunan adalah nilai jual objek pajak atau NJOP. Nilai jual objek pajak atau NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli.
Penentuan NJOP. NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis atau nilai perolehan baru atau NJOP pengganti. Penetapan besarnya NJOP dilakukan oleh kepala daerah. Pada dasarnya penetapan NJOP adalah 3 tahun sekali dalam hal terjadi perkembangan pembangunan yang mengakibatkan kenaikan NJOP yang cukup besar. Maka penetapan NJOP dapat ditetapkan setahun sekali. Jual objek pajak tidak kena pajak atau NJOP-TKP merupakan batas nilai jual objek pajak atas bumi dan bangunan yang tidak kena pajak. Besarnya NJOP-TKP di masing-masing wilayah memang berbeda. Namun, berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2010, bahwa besarnya nilai jual objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar 15 juta untuk setiap wajib pajak. NJOP-TKP ini hanya berlaku 1 kali dalam setahun bagi seorang wajib pajak. Jika Anda punya lebih dari 1 objek pajak, yang mendapat pengurangan NJOP-TKP hanya 1 objek pajak yang nilainya paling besar, dan tidak bisa digabungkan dengan objek pajak lainnya yang Anda miliki. Nilai jual kena pajak atau NJKP merupakan dasar perhitungan PBB. NJKP juga dikenal sebagai Assessment Value atau nilai jual objek pajak yang akan dimasukkan dalam perhitungan pajak terutama. Tarif PBB. Tarif PBB sendiri berbeda besarannya di tiap-tiap daerah. Namun, berdasarkan Peraturan Daerah Surabaya Nomor 10 Tahun 2010 yaitu 1. Tarif pajak bumi dan bangunan ditetapkan sebagai berikut. A. Untuk NJOP sampai dengan 1 miliar rupiah ditetapkan sebesar 0,1% per tahun. B. Untuk NJOP di atas 1 miliar rupiah ditetapkan sebesar 0,2% per tahun. 2. Dalam hal pemanfaatan bumi dan bangunan dapat menimbulkan gangguan terhadap lingkungan, maka dikenakan tambahan tarif sebesar 50% dan tarif pajak bumi dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sehingga menjadi sebagai berikut. A. Untuk NJOP sampai dengan 1 miliar rupiah ditetapkan sebesar 0,15% per tahun. B. Untuk NJOP di atas 1 miliar rupiah ditetapkan sebesar 0,3% per tahun. Tarif PBB yang ketiga. Dalam hal pemanfaatan bumi dan atau bangunan, ramah lingkungan dan atau merupakan bangunan atau lingkungan cagar budaya, maka dapat diberikan pengurangan sebesar 50% dan tarif pajak bumi dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sehingga menjadi sebagai berikut. A. Untuk NJOP sampai dengan 1 miliar rupiah ditetapkan sebesar 0,05% per tahun. B. Untuk NJOP di atas 1 miliar rupiah ditetapkan sebesar 0,1% per tahun. Berikut ini adalah contoh soal perhitungan pajak bumi dan bangunan. Simak baik-baik ya. Nilai jual untuk bangunan sebelum ditetapkan tarif pajak dikurangi terlebih dahulu dengan NJTKP sebesar 15 juta rupiah. Contoh, wajib pajak A mempunyai objek pajak berupa yang pertama, tanah seluas 800 meter persegi dengan harga jual Rp300.000 per meter persegi. Yang kedua, bangunan yaitu rumah dan garasi seluas 400 meter persegi dengan nilai jual Rp350.000 per meter persegi. Yang ketiga, taman seluas 200 meter persegi dengan nilai jual Rp50.000 per meter persegi. Pagar sepanjang 120 meter dan tinggi rata-rata pagar 1,5 meter dengan nilai jual Rp175.000 per meter persegi. Besarnya pokok pajak yang terutang adalah sebagai berikut. Pertama, kita harus menghitung NJOP bumi dengan cara mengalihkan luas bumi dengan harga jualnya, yaitu 800 meter persegi dikalikan Rp300.000 sama dengan Rp240 juta. Selanjutnya adalah menghitung NJOP bangunan yang terdiri dari rumah dan garasi, taman, serta pagar.
luas rumah dan garasi adalah 400 meter dikalikan Rp350.000 sama dengan Rp140 juta. Luas taman adalah 200 meter dengan harga jual Rp50.000 sehingga NJOP-nya sama dengan Rp10 juta. Sedangkan untuk pagar, luasnya adalah 120 meter dikalikan 1,5 meter dengan harga jual 175 meter sehingga NJOP-nya adalah Rp31.500.000. Total NJOP bangunan adalah Rp181.500.000. Sedangkan total NJOP bumi dan bangunan adalah Rp421.500.000. Selanjutnya adalah menghitung nilai jual objek pajak kena pajak dengan cara mengurangi NJOP bumi dan bangunan dengan nilai jual objek pajak tidak kena pajak senilai Rp15 juta. Sehingga Rp421.500.000 dikurangi Rp15 juta sama dengan Rp406.500.000. Selanjutnya adalah menghitung pajak bumi dan bangunan yang terutang. Tarif pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah adalah 0,1%, sehingga pajak bumi dan bangunan yang terutang adalah Rp406.500.000 dikalikan 0,1% sama dengan Rp406.500. Dalam hal pemanfaatan objek pajak bumi dan atau bangunan dapat menimbulkan gangguan terhadap lingkungan. Tarif pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah adalah 0,15%, sehingga pajak yang terutang adalah 0,15% dikalikan Rp406.500.000 sama dengan Rp609.750. Dalam hal pemanfaatan objek pajak bumi dan atau bangunan ramah lingkungan atau merupakan bangunan atau lingkungan cagar alam, tarif pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah adalah 0,05%, sehingga pajak bumi dan bangunan yang terutang adalah 0,05% dikalikan Rp406.500.000 sama dengan Rp203.250. Pengertian SKPD, SPPT, dan SSPD. SPPT adalah surat pemberitahuan pajak terutang yang digunakan untuk memberitahukan pajak bumi dan bangunan perkotaan yang terutang kepada wajib pajak. Selanjutnya adalah SKPD atau Surat Ketetapan Pajak Daerah. Digunakan untuk menentukan besarnya pokok pajak yang terutang. Dan yang terakhir adalah SSPD atau sering disebut Surat Setoran Pajak Daerah. Merupakan bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas umum daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh kepala daerah. Kesimpulannya adalah pajak bumi dan bangunan atau PBB merupakan pajak negara yang dikenakan terhadap bumi dan bangunan. Yang menjadi subjek dari PBB yaitu orang yang memiliki tanah atau bangunan yang dirasakan manfaatnya seperti dijadikan tempat tinggal, maka mereka wajib menyetorkan PBB kepada pemerintah daerah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.